Assalamualaikum semeton CNS Cegah Narkoba Streaming. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan tentunya? Suatu kesempatan yang luar biasa kepada saya karena pertama kalinya menjadi host di acara yang super wow di BNN Provinsi NTB. Baru datang tadi pagi dari Jakarta, terus satset langsung menjadi host di momen spesial episode 200 BNN Provinsi NTB. Rekan-rekan semeton, sebelum podcast kita dimulai, jangan lupa dong jempol semetonnya, jangan lupa di like, subscribe, dan share tentunya. Jeda ya. Beras ketan isinya pisang nagasari. Perkenalkan, saya Mecha, host BNN RI. Satu lagi, boleh ya? Satu lagi ya. Sebelum acara dimulai nih. Sabtu malam dengerin musiknya Campur Sari. Hari Minggunya pergi Zumba. Salam kenal dari BNN RI. Semoga semeton NTB bersih narkoba. Hari ini hari spesial khusus 200 CNS Cegah Narkoba Streaming. Tentunya karena spesial, hari spesial kita juga kedatangan narasumber yang spesial. Kenapa spesial? Karena narasumber kita dari BNN RI khusus datang untuk memeriahkan 200 episode CNS. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita mulai berkenalan dengan narasumber kita. Sudah ada di samping kiri saya narasumber kita dari Cawang ya dokter ya, dari BNN RI tentunya. Tadi pagi datang terus satu jadi host, satu jadi narasumber. Oke dok, boleh memperkenalkan diri dokter terlebih dahulu nih dok, biar teman-teman semeton kita tahu nih dengan narasumber kita yang spesial hari ini. Ya. Saya Dr. Siti Jeus Kadara. Saya bertugas di BNN RI di Cawang, Jakarta. Udah berapa lama nih dok bertugas di BNN Cawang? Sudah 11 tahun lebih, 13 tahun malah ya. 13 tahun, baru 13 tahun berarti sangat betah ya dok ya di BNN RI ya dok ya? Insya Allah. Ya, insya Allah. Oke dok, apa aja sih dok kerjaan dokter di BNN RI itu? Kok bisa ada dokter, bukannya BNN itu sebenarnya ngurusnya apa aja sih? Kok bisa ada dokter gitu? Ya. Di BNN itu adalah badan milik pemerintah ya. Iya. Badan milik pemerintah, instansi pemerintah yang menguruskan tentang bagaimana narkoba itu P4G nih dok ya kalau tidak salah ya dok ya. Apa itu narkoba? Program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika. Ya, jadi BNN itu badan milik pemerintah yang tugasnya mengatur bagaimana narkotika itu bisa dikendalikan, dicegah ya dok ya. Dikendalikan supaya tidak bisa tidak masuk ke Indonesia. Kalaupun yang ada segera direhabilitasi dan apa yang sudah rusak kita perbaiki. Oh, begitu. Dokter tadi bahas rehabilitasi. Apa sih dok rehabilitasi itu dok? Untuk rehabilitasi narkotika, untuk penggunaan narkotika yang programnya itu membuat si pengguna narkotika yang kecanduan ini bagaimana caranya dia bisa berhenti, dia bisa pulih, dia bisa melanjutkan hidupnya tanpa ketergantungan itu bisa mengendalikan hidup dia. Bisa dia sendiri yang harus mengendalikan hidupnya tanpa si narkoba itu mengganggu. Seperti itu. Gimana tuh dok di rehabilitasi itu dok? Kalau di rehabilitasi itu ada yang rawat jalan, ada yang rawat inap, tergantung tingkat keparahan ketergantungannya. Jadi kan pemakai narkoba itu ada yang digolongkan sebagai coba pakai yang paling awal ya, misalnya gini, coba pakai itu kalau diajak temennya coba nih isep doang, padahal dia nggak tahu atau dia nggak tahu rasanya, belum pernah apa, tuh coba pakai. Kemudian ada yang rekreasional sekali-sekali, misalnya tahun baru pesta-pesta gitu. Ada yang situasional, misalnya mau menghadapi sesuatu, mau kerja keras misalnya, saya harus begadang, terus katanya kalau pakai ini jadi begini, jadi kuat atau apa, itu namanya situasional. Terus sampai dengan teratur pakai, paling tinggi adalah ketergantungan. Yang ketergantungan itu yang sehari pasti pakai bahkan lebih dari
sekali makanya itu disebut ketergantungan. Seperti itu yang paling berat ini. Nah, 5 tingkat ini menentukan nanti dia kebutuhannya apa. Kebutuhannya kalau yang paling ringan mungkin masih bisa rawat jalan jenis rehabilitasinya. Tapi kalau sudah ketergantungan. Rawat jalan tuh rawat jalan-jalan atau apa sih dok? Rawat jalan tuh dok? Maksudnya dia dirawat tapi boleh pulang. Oh, nanti boleh datang pulang. lagi gitu. Kirain dirawat di jalan-jalan gitu kan ya. Rawat jalan tuh dirawatnya boleh di rumah gitu ya dok ya? Enggak, datang ke kita, tapi dia rutin datangnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Berapa gitu. lama itu dok rawat jalan dok? Untuk rawat jalan minimal 8 kali kedatangan. 8 kali kedatangan. Itu minimal ya. Jadi kita menilai dari 8 kali kedatangan itu bagaimana perkembangan dia bisa menghadapi keinginan misalnya jadi pengen make, jadi inget make gitu. Atau jadi kalau ketemu temen yang ngajakin lagi dia bisa menolak seperti itu. Itu kalau sudah dia mencapai itu berarti kita anggap sudah selesai dengan 8 kali. Tapi kalau dengan 8 kali itu masih ada kemungkinan dia sulit untuk menolak, harus diberi pertemuan tambahan. Oh, kalau yang rawat inap dok? Kalau rawat inap, program-program yang seperti tadi juga termasuk, tapi dia ada program tambahan sehingga 24 jamnya ada di dalam tempat rehabilitasi. Jadi dia seperti di opnam, tapi kegiatannya bukan seperti orang sakit di infus. Cuma kegiatannya dari bangun tidur sampai dengan mau tidur lagi programnya full. Diurusin banget dong dok? Diatur, ada jadwalnya, ada schedule-nya, seperti itu. Dikasih makan sehari 3 kali gitu? Oh iya. Enak dong kalau gitu dok? Dirawat inap itu dok? Biasanya kalau sudah selesai pada naik berat badan. Oh, pada gemuk ya dok ya? Oh jangan, Nggak usah. jangan, pahit dok, jangan dok, jangan. Nggak usah. Kalau di BNN ada berapa nih dok tempat rehabilitasi itu dok? Yang milik BNN itu ada yang paling besar ada di Balai Besar Rehabilitasi Lido di Sukabumi. Kemudian ada Balai Rehabilitasi Badoka. Kemudian ada Balai Rehabilitasi di Tanah Merah di Kalimantan ya, Samarinda. Kemudian ada loka yang lebih kecil lagi, skupnya lebih kecil dengan kapasitas lebih kecil, itu loka di Batam, di Deli Serdang, Medan. Kemudian di Kalianda, Lampung ya. Iya. Ya sudah gitu, yang paling besar itu yang di Lido. Makanya terkenal Balai Rehabilitasi BNN itu di Lido karena itu yang paling besar. Sebenarnya ada lebih banyak ya dok ya. Tapi belum semua provinsi ada balai rehabilitasinya berarti ya dok ya? Insya Allah kita doakan di NTB akan segera. Amin, di BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat Insya Allah segera ada rehabilitasinya. Dok, kalau untuk biaya-biayanya berapa tuh dok? Bayar nggak sih, kan dikasih makan, kita dikasih obat, itu bayar nggak dok? Pasti ada biayanya. Tapi untuk yang di BNN masih dibiayai oleh pemerintah, sehingga klien yang dimasuk situ hanya membayar kebutuhan pribadi. Misalnya apa? Dia butuh sendal jepit, berarti dia harus membayar sendal jepitnya. Dia bawa sendal jepitnya, gitu. Jadi dia tidak membayar apapun, bahkan makan pun sudah ditanggung oleh pemerintah. Boleh ditemenin sanak keluarga gitu atau hanya sendiri dok? Ya, kalau diantar pertama kali harus dengan keluarga. Tapi untuk selama program rehabilitasi boleh ditengok setelah sebulan. Oh, setelah sebulan pertama tidak boleh ditengok. Gitu. Nanti kalau sudah lewat 1 bulan ada fasenya memang harus ditengok. Bahkan ada pertemuan keluarga. Jadi keluarga harus ikut serta dalam proses perkembangan kepulihan dari klien. Demikian. Kalau yang sudah direhabilitas itu kira-kira bakal sembuh nggak sih dok? Atau nyoba lagi nanti udah direhab keluar lagi masuk lagi? Karena ada loh dok artis, nggak usah sebut namanya ya, sebut saja namanya Tir gitu ya dok ya. Itu kayaknya keluar hobi banget keluar masuk rehab. Oh yang itu ya? Itu loh dok. Itulah pokoknya. Itulah pokoknya. Coba itu gimana sih dok kok bisa udah rehab keluar masuk lagi, rehab keluar masuk lagi. Berarti maksimal nggak sebenarnya rehab yang dilakukan kepada yang itu dok, seorang itu dok? Ya, ini banyak sekali ya ditanyakan. Jadi gini, ketergantungan narkoba atau kecanduan narkoba itu adalah penyakit dari saraf-saraf di otak. Nah, penyakitnya ini adalah kronis. Jadi penyakitnya itu teman-teman harus tahu bahwa penyakitnya itu tidak bisa seperti
pilek, minum obat pilek 3 hari sembuh, enggak gitu. Jadi dia penyakit kronis seperti contoh penyakit kronis apa ya? Kencing manis, darah tinggi, penyakit yang tidak bisa sembuh. Jantung. Tapi bisa dikontrol. Orang dengan penyakit darah tinggi, tensinya pasti akan selalu tinggi kalau tidak minum obat. Nah, begitu juga dengan pecandu narkoba. Dengan direhabilitasi dia bisa pulih, bukan sembuh. Pulih sehingga dia bisa melanjutkan hidupnya, bisa mengendalikan dirinya dari pikiran-pikiran pengen pakai lagi, bisa mengendalikan dirinya untuk mengatakan tidak dari teman-teman yang mau ngajak lagi misalnya, atau dari memori-memori oh iya pakai gitu, sehingga dia bisa melanjutkan hidupnya dengan pulih. Kalau dibilang sembuh, saya rasa tidak bisa hilang begitu saja. Tentunya perlu dukungan dari keluarga, lingkungan ya dok ya. Betul, makanya peran keluarga sangat menentukan. Peran keluarga mulai dari kecil, pendidikan ya, pembentukan karakter, sampai dengan nanti dia harus bergaul dengan siapa, keluarga harus punya dukungan yang kuat seperti itu. Makanya biasanya kalau untuk datang baik itu rawat jalan maupun rawat inap harus disertai dengan keluarga, karena keluarga harus memberikan support ya dok ya. Harus komit, oh iya saya mendukung anak saya misalnya. Karena kan stres juga pasti ya dok ya klien kayak gitu dok. Jadi harus keluarga benar-benar harus juga ikut stres biasanya. Gitu makanya harusnya. Iya. Itu berapa lama dok sampai direhab itu? Ya, untuk rawat inap yang umum ya, yang umum itu 6 bulan. Tapi ada program-program yang bisa cepat. Misalnya contoh, dia udah punya pekerjaan tetap, sudah punya usaha tetap, atau misalnya pegawai negeri gitu ya, sehingga dia sebenarnya hidupnya sudah tertata, bukan yang belum memulai pekerjaan. Kalau belum mau pekerjaan mungkin jadi ingat lagi memakai waktunya lebih mudah untuk tergoda lagi seperti itu. Tapi kalau untuk pegawai yang sudah punya pekerjaan tetap atau pegawai negeri misalnya, dia sudah punya kehidupan yang tertata, biasanya lebih cepat pulihnya. Karena rutinitas itu yang dilakukan sudah tahu, nanti tahun depan gitu dia harus apa sudah tahu. Biasanya lebih cepat. Sehingga program untuk orang yang seperti itu ada program yang bisa lebih cepat. Oh iya. Jadi sebenarnya lebih baik direhabilitasi ya dok ya, di BNN dok ya, karena biayanya gratis, tidak bayar, ya kan dok ya? Ya. Yang di BNN tidak bayar, tetapi kalau misalnya teman-teman punya saudara atau ditanya misalnya di tempat lain ada nggak ya selain BNN, misalnya di BNN sedang penuh, sebenarnya ada punya pemerintah dari Kementerian Kesehatan gitu ya, ada punya punya milik masyarakat juga ada. Dari LSM ada, cuma memang pembiayaannya memang lebih banyak di luar BNN dong BNN. Kalau di BNN pembiayaannya kan untuk kebutuhan pribadi saja. Gitu. Karena semua biaya pengobatan segala macamnya itu di luar keperluan pribadi ditanggung oleh pemerintah. Oh iya baik dokter. Luar biasa untuk podcast kita pada hari dengan narasumber dari Cawang, Dokter Siti. Dok, terakhir nih dok, ada nggak dok pesan untuk Semeton NTB? Ya, teman-teman Semeton di NTB, pesan dari saya, kalau punya kenalan, kerabat, teman, saudara yang ada indikasi menggunakan narkoba, mari kita rangkul, kita ajak untuk bagaimana caranya kita ke BNN. Bagaimana caranya supaya kita bisa pulih agar hidup kita lebih tertata, insya Allah bisa hidup dengan normal lagi, pulih dan mempunyai masa depan yang lebih sehat, insya Allah. Seperti jargon kita ya dok ya, bersih narkoba. Betul. Itu terima kasih Dokter Siti untuk pesan untuk Semetonnya. Kalau dari saya, jangan lupa jauhi narkoba, dekati calon mertua. Benar dok ya? Baik, Semeton NTB, terima kasih sudah mendengarkan kami podcast pada hari ini. Spesial 200 episode CNS. Baik, terima kasih untuk Semeton CNS Cegah Narkoba Streaming. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, sekian dari kami. Minum maca, makannya ikan dori. Saya Mecha host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Indonesia bersinar, bersih narkoba.